Halo pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, dengan Nyoman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan apa yang diharapkan bisa dilancarkan dan tercapai apa yang menjadi harapan teman-teman semua. Nah, pagi hari ini jadi seperti biasa kami berangkat dari rumah kurang lebih sekitar jam setengah 8, kerja ya dengan jarak kurang lebih sekitar 25 kilo teman-teman. Jadi saya berada di Jogja di daerah Wedo Martani, dan kantor saya berada di daerah Kasihan Bantul. Nah, kalau di kabin mungkin teman-teman bisa merasakan atau bisa mendengar bahwa kalau suara dari peredaman di mobil itu sangat terasa sekali di kabin. Jadi lebih sepi, lebih senyap, atau lebih kedap ya. Jadi menambah kenyamanan dari saya pribadi. Jadi setelah dipakai selama berkendara teman-teman. Nah, di pagi hari ini kami akan sedikit sharing mengenai Toyota Veloz 2024 CVT. Kira-kira penggunaan bahan bakar itu seberapa sih gitu loh. Apakah irit, apakah boros? Nah, nanti teman-teman bisa menyimak ya ulasan saya selama 4 bulan ini kami pakai secara real itu berapa sih. Nah, ini bahan bakar yang saya isi itu adalah Pertamax. Nah, kemarin itu harga naik ya. Kalau tidak salah dulu dari 12.900 sekarang itu menjadi 13.500 atau berapa, saya lupa. Nah, sekarang mengenai jalur yang saya pakai, karena berpengaruh dengan konsumsi bahan bakar itu kalau melalui medan atau jalur. Nah, yang saya pakai itu 75% itu jalur yang cukup lancar teman-teman. Nah, 25% jalur yang kadang-kadang mengenai ada kepadatan, ada keramaian, sehingga kita sedikit agak terhambat ya. Jadi ambillah 75%. Kami berada di jalur lingkar Jogja atau ring road. Nah, 25%-nya kami berada di kota, jadi di dalam perkotaan. Nah, terus RPM yang kami pakai itu seberapa besar gitu loh. Nah, teman-teman mungkin bisa ngelihat di dashboard ya, atau di area di sini. Jadi kalau jalur di alternatif yang seperti ini, saya dengan kecepatan 40 sampai dengan 50 km per jam, itu RPM mungkin 1200, 1400, 1500 lah. Tapi kalau di jalur ring road atau di jalur lingkar, itu saya biasanya di angka antara 1500 sampai dengan 2000. Nah, kecepatan itu di angka 80 sampai dengan 90, atau mungkin dari 70 sampai dengan 90 km per jam. Nah, terus kalau di dalam kota ya mungkin sama ya. Jadi RPM segini, cuman jarak tempuhnya itu yang sedikit lebih pendek karena padat. Nah, ini kami hampir sampai di Jalan Kaliurang di depan ya. Ini ada perempatan kecil. Kalau di sini memang jalurnya sedikit agak padat. Nah, ini masuk di Jalan Kaliurang. Jadi kami menuju ke arah perempatan ring road. Jadi di sana itu ada underpass yang dibuat dari arah barat dan timur ya. Nah, kalau di sekitaran jalan-jalan yang di sub ya istilahnya ya, jadi bukan di jalan utama,
Jadi kami kecepatan itu paling di angka 30, 40 sampai dengan 50. Jadi jarang sekali kita bisa ngebut di sini karena jalurnya cukup padat. Kalau pemakaian bahan bakar atau pengisian bahan bakar, kalau saya biasanya metodenya begini teman-teman. Saya selalu ngefullkan bahan bakar. Nah, kalau misalnya di setiap kali saya ngisi bahan bakar full, itu trip A-nya itu saya nolkan. Jadi kalau sudah penggunaan antara 300 kilo, maksudnya sudah jalan 300 kilo sampai dengan 350 kilo, sudah separuh dari indikator bahan bakar yang ada di sini ya. Nah, di sini mungkin bisa dilihat. Nah, itu langsung saya isi lagi, saya isikan full. Nah, kurang lebih sekitar 300.000 teman-teman. Jadi saya isi bahan bakar. Nah, nanti coba di jalur ring road yang bisa lebih real, kita kecepatannya berapa, RPM-nya berapa ya. Nanti bisa kita lihat. Nah, kalau di jalur-jalur seperti ini kami paling bisa kecepatan di angka 40, 45, 50 lah. Nah, ini sudah masuk di perempatan di Jalan Kaliurang. Jadi biasa di sini juga padat. Nah, di depan itu juga ya di Palagan itu juga hampir sama teman-teman. Jadi di pagi hari kadang-kadang padat sekali. Makanya banyak sekali mobil itu kadang-kadang masuk di jalur lambat teman-teman. Karena memang belum ada pembatasan di jalur sebelah kiri. Itu apakah khusus dipakai sepeda motor atau bisa jadi pakai mobil. Nah, itu dulu sudah pernah ada yang mempertanyakan apakah boleh gitu loh. Dan sepeda motor juga sama, apakah boleh di jalur cepat? Kalau tidak salah jawabannya kalau di dalam ini adalah jalur cepat, di kiri adalah jalur lambat. Nah, seperti ini kepadatan di pagi hari di Palagan, sehingga kadang-kadang kita sedikit agak terhambat waktunya di sini. Barusan kita melewati perempatan di Palagan. Jadi kondisi seperti ini, banyak sekali bis-bis yang lewat di pagi hari. Ya, jadi kadang-kadang seperti ini teman-teman, cukup padat ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Itu yang di depan saya. Nah, kalau di jalur ring road seperti ini, jadi kami bisa kecepatan itu di antara 60 sampai dengan 90 km per jam. Mungkin bahkan sampai dengan 100 km per jam. Nah, ini ada flyover. Kalau ke lurus kita ke arah Gamping, Wates. Nah, ini kami ngambil sana. Kalau ke kanan itu ke arah Muntilan, Magelang. Nah, saya akan perlihatkan RPM yang biasa kami pakai ya. Dan kecepatannya berapa. Nah, sekarang ini kecepatan di angka 72 teman-teman, dengan RPM hampir 2000. Dan konsumsi bahan bakar di angka 14,9. Nah, beberapa waktu yang lalu, jadi konsumsi bahan bakar juga tidak kami riset. Kami bepergian menuju ke daerah Wonosobo, PP kurang lebih sekitar 240 kilo. Jadi pada saat itu
penggunaan bahan bakar itu sempat di angka 15,0 dan mendekati lokasi di Wadas Lintang. Itu jalurnya karena menanjak, jadi kami juga geber ngikutin jalan tanjakan ya, tapi tidak kena macet, jadi kembali lagi di 14,9. Nah pada saat balik, jadi kecepatan kami sedikit saya tambahkan di area jalur-jalur Dainless teman-teman. Nah itu bisa 90, 100, dan konsumsi bahan bakar itu masih bertahan di angka 14,9. Nah ini di perempatan Keronggahan teman-teman. Di sebelah kanan itu ada rumah sakit UGM. Nah kami akan lurus ke sana ya, ke arah barat dan selatan. Nah, kalau sampai di sini biasanya relatif agak lancar, teman-teman. Nah, ini kami kecepatan di angka 64, 65. Nah, terus pola dari berkendara itu juga sangat berpengaruh, teman-teman. Mungkin sudah sempat kami ulas di beberapa kali sebelumnya. Jadi pola saya berkendara itu sangat eco driving, artinya saya mencari kecepatan yang paling tinggi tapi RPM-nya yang paling rendah. Karena kami tetap berprinsip, jadi pedal gas itu adalah keran. Jadi kalau kita terlalu sering menekan pedal gas, apalagi dalam ya, jadi menekannya terlalu dalam, nah itu pasti akan boros sekali. Dan penggunaan rem pun kami sangat minim. Jadi kalau misalnya di depan itu ada lampu merah, kurang lebih sekitar 500 meter atau 300 meter, nah kami sudah mulai melepas pedal gas, tapi kami belum ngerem dulu. Dan biasanya kami menggunakan ini persneleng, jadi buat menekan laju dari kecepatan kendaraan. Nah pola berkendara itu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Karena sempat saya coba ke beberapa teman saya. Jadi kalau nyetir itu saya sudah bisa melihat ini pasti akan lebih boros dari saya. Nah ini kecepatan kami sudah hampir 90 km per jam. 80 ya, 80, 90. Ini ada jalur belok, sehingga kita harus mengurangi kecepatan. Nah ini kecepatan di angka 92, 93, 94 ya. Dengan RPM dia di angka hampir 2000. Nah secara real teman-teman, jadi konsumsi bahan bakar, jadi setelah saya pakai Veloz ini dengan penggunaan pola berkendara seperti saya, jadi saya dapat di angka 14,9 teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi ini cukup irit, walaupun masih belum puas sekali ya. Karena kalau pakai hybrid itu bisa di angka 18 sampai dengan 21 km per liter. Tapi buat saya pribadi cukup puas menggunakan Veloz ini karena kami menganggap ini lumayan irit. Nah di depan ada perempatan Godian teman-teman. Nah di sini juga lampu merah cukup lama, jadi pasti kena lampu merah. Ini hijau sebentar, tapi sebentar lagi udah merah lagi. Oke, kita berhenti dulu. Nah, barusan kami melewati di perempatan Godian. Jadi kami sedikit agak terlambat menuju ke kantor. Nah, jadi demikian teman-teman, ini testimoni real dari saya pribadi. Jadi penggunaan Veloz CVT 2024.
Jadi konsumsi bahan bakar yang bisa kami raih itu di angka 14,9. Jadi teman-teman mungkin bisa sedikit sharing juga, apakah termasuk irit atau boros. Nah, ini barusan kami sempat di kecepatan di angka 100 km per jam. Nah, dengan RPM di 2000 lebih. Tapi konsumsi bahan bakar masih di angka 14,9. Jadi bisa dilihat di layar ya teman-teman. Baik, mungkin itu yang bisa sedikit kami sharingkan teman-teman. Mudah-mudahan berguna buat saya pribadi dan teman-teman semua. Lain kesempatan kita akan sharingkan kembali hal-hal yang sekiranya bermanfaat buat saya dan teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam safety riding.